Jadi paling tidak mereka yang berkunjung ke sana itu yang diharapkan aman. Oke. Nah, kalau bicara UMKM banyak karena dinas terkait, dinas koperasi kan melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada. Tetapi yang kita bicarakan di sini kan dari sisi bagaimana Gunung Semeru itu bisa lebih bermanfaat lagi terkait dengan indahnya Gunung Semeru itu kan seperti apa. Jadi paling tidak kita sebagai penyelenggara pemerintah kan kita harus hadir menciptakan kondisi aman sehingga mereka itu Assalamualaikum Abah Eko. Waalaikumsalam Mbak Rara. Mbak Rara ya Mbak ya. Kita ketemu lagi nih guys di Kios Koran bersama dengan Bapak Eko Wahyudi SH/MH dari Gerindra Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Sehat Abah? Alhamdulillah sehat. Dari asli Banyuwangi, dapilnya Lumajang. Betul. Jember. Iya. Lahir di Banyuwangi, besar lahirnya, di Banyuwangi. Oke, lahirnya di Banyuwangi, besarnya di Banyuwangi. Bukan di Surabaya ya, Bah ya? Enggak, merantau. Merantaunya di Surabaya. Di mana-mana. Oh, di mana-mana. Keliling ya, Bah ya? Iya. Keliling ben sehat ya, Bah. Iya, awet betul. enom, sehat, enggak stres. Enggak awet enom sih, itu tuwek. Usianya aja yang tua, Bah, Gitu tapi ya. Fisiknya harus Semangatnya semangat muda ya. Oke, Abah ini Abah ini kan dari Lumajang ya, Bah ya, dapilnya. Lumajang itu kan identik sama Semeru. Abah pernah ke Semeru? Enggak pernah. Oh, enggak pernah, Bah. Cuma tahu aja. Bahwasanya di sana ada gunung besar kan seperti itu. Gunung tertinggi di Jawa Timur ya, Bah ya. Iya, betul. Jadi cuma kelihatan dari rumah itu. Oh, kelihatan ya? Bagusnya Gunung Semeru. Aduh, Bah. Iya. Aduh, kayaknya Abah harus ke sana sih. Iya, sama keluarga, betul. Liburan ke sana karena tapi memang nggak hobi. Oh, nggak hobi. Kita nggak hobi. Pengen sih. Hati tuh pengen melihat dari dekat keindahan Gunung Semeru yang ada di Lumajang, pengen. Cuma kita kan nggak punya hobi untuk traveling. Oke, nggak punya. Kalau saya pernah sih, Bah, ke Semeru 1 kali aja. Gitu ya. Ya kurang dong, 1 kali kurang ya. Kayaknya harus kurang. Berkali-kali itu. Iya, ternyata di sana itu ada surga yang tidak diketahui oleh banyak orang, Bah. Iya, betul. Abah pernah nggak dengar cerita-cerita menarik terkait Semeru, Bah? Iya. Mungkin di sana keindahan alamnya. Ternyata di sana ada danau yang tersembunyi, kan ada Danau Ranu Kumbolo yang dibuat syuting 5 cm itu loh, Bah. Lihat nggak 5 cm? Nggak lihat ya? Kalau saya itu mungkin nggak hobi ya berwisata di alam terbuka. Itu nggak hobi ya. Hobinya apa, Bah? Kalau boleh tahu? Saya itu selalu semangatnya itu semangat bekerja itu aja. Tetapi saya bukan berarti nggak suka berwisata enggak. Kalau sekarang ya wis nuruti anak. Nek anak pengen berwisata ke sana ya wis tak turuti kan seperti itu. Oke. Berarti sekarang lagi. Tapi kalau kita bicara Semeru ya. Semeru itu sesuatu yang sangat indah. Sangat indah. Betul. Nggak cuma di Jawa Timur aja, tapi sampai ke mancanegara. Betul. Sudah dikenal sama Dan memang dunia. wajib untuk dikunjungi Semeru. Berarti harus dong, Mbak, besok ke Semeru. Sambil bawa bendera besok banget 17 Agustus. Oh iya, mengibarkan bendera Agustusan. Mengibarkan bendera. Oke, berarti Abah belum pernah sama sekali ke Semeru ya? Kalau ke puncak Semeru belum pernah, tetapi kalau melihat Gunung Semeru dari dekat itu juga sudah pernah. Kan seperti kan tinggalnya di Lumajang. Iya, deket ya, Bah ya, deket banget. banget. Berarti Lumajang Semeru ini punyanya Lumajang atau Malang sih, Bah? Atau punya kan dua-duanya perbatasan? Antara Lumajang dan Malang kan seperti itu. Berarti masih belum ada ini ya, ketentuan ini punya si Malang, punya si Lumajang, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Baik, Abah, ini kita ngobrolin terkait memaksimalkan potensi wisata Gunung Semeru yang Semeru memang harus dipotensikan. Harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Karena percuma indah tapi cuman dibuat jalur pendakian aja tapi tidak ada PAD-nya dari wilayahnya. Betul ya, Bah ya, seperti itu? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini kalau ngomongin soal Gunung Semeru, Bah. Gunung Semeru itu kan indah. Tidak hanya orang Jawa Timur, Jawa Barat, Indonesia, tapi bahkan ke luar negeri itu kan pasti sudah banyak yang tahu tentang keindahan Gunung Semeru ini. Nah, ini kenapa sih kok masih
dibahas sama DPRD? Apakah memang seindah itu atau memang terkait kebijakannya atau mungkin daerah yang rawan yang harus diperbaiki atau segala macam gitu, Bah? Ya, kita kan selaku penyelenggaraan pemerintah yang ada di Jawa Timur ya, yang dimana Gunung Semeru kan ada di Jawa Timur ya. Kebetulan ada di Lumajang, jadi saya melihat memang potensi untuk bagaimana Gunung Semeru bisa membawa keberkahan untuk masyarakat yang ada di Lumajang ya. Itu memang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya dari sisi kalau yang di sana kan terkenal pasir kalau di sana. Tetapi yang kita bicarakan di sini kan dari sisi bagaimana Gunung Semeru itu bisa lebih bermanfaat lagi terkait dengan indahnya Gunung Semeru itu kan seperti apa. Jadi minimal kita harus berpikir terkait dengan pelayanan yang harus kita lakukan supaya orang itu mau berkunjung ke sana, mulai perbaikan infrastruktur ataupun secara administrasinya bagaimana, kan kita juga harus hadir di situ kan. Kita pingin Gunung Semeru itu lebih dikenal lagi kan seperti itu. Kalau ngomongin administrasi, emang sejauh ini sudah ke tahap yang seperti apa, Bah? Ya, kalau kita bicara administrasi saat ini kan pengelolaan Gunung Semeru itu kan di sana sudah berjalan ya. Jadi sudah berjalan di sana. Bagaimana memang lebih fokus pada pendakian, tetapi kita lebih fokus lagi bagaimana Gunung Semeru ini lebih dikenal lagi kan. Jadi itu tadi. Jadi saya berharap nanti bagaimana Gunung Semeru ini lebih maksimal lagi, itu tadi kita harus perbaiki sistem tadi. Sistemnya yang perlu diperbaiki supaya kedepannya lebih memudahkan para pendaki ini untuk pengunjung lah. Pengunjung juga, berarti nggak hanya pendaki ya, Pak? Bukan hanya pendaki, tapi juga pengunjung. Pengunjung yang ingin melihat secara dekat Gunung Semeru indahnya bagaimana kan, yang memukau banget kan seperti itu kan, seperti itu. Oke, berarti Semeru ini bukan hanya untuk didaki aja, Bah. Di sana ada apa aja sih, Bah? Misalnya di sekitar Gunung Semeru kan ada Tumpak Sewu ya, air terjun Tumpak Sewu. Itu banyak yang dikunjungi, banyak. Jadi di sana tuh banyak wisata-wisata yang ada di sana. Kalau di Lumajang itu banyak di sekitar Gunung Semeru. Dan di antara tadi itu ada namanya Tumpak Sewu tadi. Tumpak Sewu. Air terjun, air terjun. Oke, itu Tumpak Sewu. Karena saya masih belum pernah ke sana sih, Bah. Lah harus ke sana. Harus, ya besok lah. Insya Allah ke sana. Kalau nggak melihat indahnya Lumajang itu eman. Abang sudah pernah ke sana apa belum? Belum juga. Ya oporek ngejak-ngejak. Bapaknya sendiri juga belum ke sana, piye ya toh? memang kalau saya itu susah. Susah. Sibuk soalnya ya, Pak ya? Bukan sibuk sih. Enggak ada keinginan untuk berwisata hobinya. Karena enggak saya selalu berpikir hobi itu gimana caranya saya bisa bekerja secara maksimal, itu aja saya. Oke, wah hobinya keren ini. Di luar prediksi ini hobinya. Tetapi bukan berarti saya enggak cinta Gunung Semeru, cinta. Tetapi belum ada waktu karena disibukkan oleh pekerjaan, aktivitas juga. Oke. Bah, kalau ngomong-ngomong soal Komisi A ini kan urusannya dengan pemerintahan, hukum, kemudian keamanan supaya Jawa Timur ini aman dan nyaman gitu kan. Nah, ini kok bisa nyambung ke wisata, Mbak? Apa emang ini berkesinambung atau bagaimana? Ya, kalau kita ngomong nyambung ya pasti nyambung lah. Dari mana, Mbak, nyambungnya? Jadi paling tidak mereka yang berkunjung ke sana itu yang diharapkan aman. Oke. Jadi paling tidak kita sebagai penyelenggara pemerintah kan kita harus hadir menciptakan kondisi aman sehingga mereka itu pada saat berkunjung ke sana itu menikmati apa yang ia harapkan. Indahnya Lumajang tadi loh, indahnya Gunung Semeru tadi loh, kan seperti itu. Jadi paling tidak mereka merasakan karena ada kenyamanan yang memang sudah menjadi target kita selaku penyelenggara pemerintah, bagaimana Gunung Semeru ini bisa aman dan nyaman, kan seperti itu. Kalau sejauh ini, kalau kita ngomongin aman dan nyaman di kawasan Semeru kan karena banyak wisata ya, Bah, ya, kayak Tumpak Sewu, kemudian gunungnya juga. Sampai sejauh ini apakah ada kasus-kasus yang ada di sekitar situ mungkin kayak kehilangan apa gitu? Karena kan ini kita membahas tentang aman dan nyaman gitu. Yang saya dengar sampai saat ini tidak ada. Jadi memang kalau problem itu pasti ada aja lah. Jadi berarti sampai sekarang masih aman atau problem, Bu? Bah. Aman ya. Oke, berarti sampai sejauh ini
kendala problem-problem terkait biasanya kan ada orang nongkrong di deket kafe-kafe gitu, ada kehilangan gitu, Nggak masih ada, belum ada nggak ya? ada, nggak ada. Ya mudah-mudahan tidak ada, bukan belum ada tapi tidak ada ya. Tidak Mbak? ada. Tidak Mudah-mudahan ada. karena itu jadi komitmen kita bersama ya untuk menciptakan suasana aman tadi. Sehingga bagaimanapun kita harus mengerahkan aparat-aparat atau petugas-petugas yang memang di bidangnya harus betul-betul melakukan tugasnya bagaimana menciptakan keamanan kan seperti itu. Oke, jaminan keselamatan, Mbah. Seperti apa? Yang Abah tadi kan sempat bilang kalau kita itu harus memberikan posisi yang aman dan pastinya nyaman untuk warga yang mungkin berkunjung atau mendaki Gunung Semeru. Nah, ini jaminan keselamatannya untuk para pendaki atau mungkin para wisatawan itu seperti apa kira-kira? Kalau kita berupaya tentunya dalam memberikan jaminan itu ada ketentuannya ya, paling tidak ketentuan-ketentuan yang ada ini dipatuhi dengan benar. Sehingga kalau itu dipatuhi dengan benar, saya yakin apa yang menjadi kekurangan yang mengakibatkan ini ada hal yang tidak diinginkan itu pasti akan bisa di backup. Artinya itu bisa kepantau. Oke. Jadi dari mungkin ini kurang baik untuk mereka karena sehingga ini mengakibatkan ini akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pasti kan ada himbauan-himbauan itu yang harus diperhatikan oleh pengunjung, itu harus ada. Pasti itu ada sebuah ketentuan yang sudah harus dipahami oleh para pengunjung. Dan diikuti. Seperti, iya betul. Jadi ketentuan-ketentuan ini jangan sampai dihiraukan. Kalau dihiraukan bisa saja mereka tersesat ataupun mereka mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan kan seperti itu. Karena yang tahu persis kan mereka yang memang punya penguasaan lahan di situ kan seperti itu. Kalau ngomongin tentang kolaborasi, Bah, kolaborasi terkait keamanan, apakah sudah berjalan atau masih mau berjalan? Saya rasa kalau bicara kolaborasi ya, semuanya pasti sudah dilakukan oleh aparat-aparat mungkin dari Dinas Perhutani dan juga dari aparat-aparat penegak hukum yang ada di sana itu sudah dilakukan. Karena Gunung Semeru ini kan enggak lahir baru kemarin kan, itu sudah lama kan. Kan sudah beberapa tahun yang lalu kan seperti itu. Jadi kita berupaya bagaimana Gunung Semeru ini lebih dicintai dan lebih didekati oleh para pengunjung dan kan para seperti pengunjung. itu. Untuk pemetaan wilayahnya sendiri, Bah, seperti apa, Bah? Pemetaan wilayah. Kalau kita bicara pemetaan itu ya itu kan sudah dari sisi mana ya, dari sisi selatan ya, maklum saya dari sisi selatan. Saya juga kurang paham itu, Bah. Itu menghadap ke mana, sisi mana juga belum tahu. Yang jelas kalau kita bicara pemetaan, di situ menjadi tanggung jawab bersama ya antara pemerintah Lumajang dan Malang. Karena di situ ada di daerah dua kabupaten tersebut. Berarti wilayah Kabupaten Lumajang dan Malang ini kolaborasi berarti ya, Bah ya? Ya pasti kita kalau melakukan hal itu ya, pasti mungkin pemerintah sendiri, saya sampai saat ini belum tahu persis ada kerjasama yang seperti apa, saya belum tahu. Paling tidak minimal nanti kita akan segera lakukan koordinasi ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka itu bisa diwujudkan bersama-sama. Oke, baik. Kalau ngomongin dari sisi kebijakan, Bah, ini apa sih yang bisa bikin Semeru ini jadi sumber PAD yang besar? Saya berharap ya, kalau kita bicara kebijakan ya, saya berharap kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur itu untuk melakukan koordinasi, komunikasi dengan aparat baik pemerintah kabupaten maupun aparat desa yang ada, bagaimana menggunakan apa yang menjadi sesuatu yang sekiranya ini menjadi lebih baik, ya kita persiapkan mulai dari sisi SDM-nya, infrastrukturnya. Ini harus kita persiapkan betul. Saya berharap seperti itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperhatikan itu betul. Oh ya, inilah butuh perbaikan infrastruktur. Oh ini butuh perbaikan sistem untuk bagaimana menggait para wisatawan ataupun mereka yang ingin berkunjung ke Gunung Semeru ini bisa lebih aman kan seperti itu. Jadi sistemnya seperti apa? Karena itu sangat dibutuhkan kan seperti itu. Tidak mereka datang nggak ada pantauan. Jadi memang harus itu dilakukan untuk memahami bagaimana kehadiran mereka itu diketahui kita kan seperti itu. Oke, baik, ini kalau ngomongin tentang pemerintah pusat itu kan pastinya juga punya peran ya, Bah ya. Yeah. Nah, untuk
Pemprov Jawa Timur sendiri tuh ngapain sih? Nah, kalau kita Pemprov Jawa Timur itu tadi, paling tidak kita bisa berkolaborasi dengan aparat yang ada di desa ataupun Pemkat tersebut, bagaimana pengelolaan ini bisa terwujud. Itu tadi kita siapkan mulai dari infrastrukturnya, sistemnya, kan seperti itu. Terus kalau ngomongin tentang instansi yang tadi sudah Abah sebutkan, berkolaborasi dengan si A, si B, si C, apakah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik? Saya rasa itu dari sisi wisata ya, itu tadi dari air terjun Tumpak Sewu ya, itu kan dikelola oleh desa di sana. Kalau di Lumajang, di situ sudah banyak wisatawan yang hadir di sana untuk menikmati keindahan kota Lumajang, menikmati wisata air terjun Tumpak Sewu itu sudah banyak, dan di situ dikelola oleh desa setempat dan seperti itu. Oke, terus ini Bah, saya mau ngomong tentang MOU, apakah sudah terlaksana? Sampai saat ini yang saya ketahui masih belum. Oh, masih belum. Jadi kapan nih Bah dibuatkan MOU terkait kawasan Semeru ini? Tentunya kita nanti berupaya semaksimal mungkin agar itu bisa kita wujudkan, karena bagaimanapun itu tanggung jawab kita bersama ya. Karena itu tadi kita untuk menuju desa wisata dan untuk menambah pundi-pundi pendapatan yang ada di desa tersebut. Jadi kita akan menghidupkan perekonomian. Kalau wisata itu ada, saya rasa peningkatan perekonomian bukan hanya dari tempat wisata, banyak di situ akan tumbuh homestay, hotel, dan sekarang pun di Lumajang alhamdulillah sudah ada hotel bintang, walaupun bintangnya masih 3. Bintang Kejora ya Pak ya? Bintang 3. Jadi ada Aston Inn di sana. Jadi alhamdulillah baru launching beberapa minggu yang lalu ya. Jadi di sana sudah mulai banyak homestay, tumbuh. Kemudian kafe yang dengan view-nya Gunung Semeru. Betul, karena ingin menikmati keindahan Gunung Semeru tadi. Jadi yang tumbuh bukan hanya sisi wisata mulai dari karcis atau parkir ya, tapi banyak sisi lah, dari tadi penginapan, restoran, pasti di situ akan tumbuh. Nah, inilah bagaimana pemerintah provinsi menyikapi itu sehingga Gunung Semeru betul-betul menjadi perekonomian untuk masyarakat Lumajang maupun Malang, kan seperti itu. Ini kalau kita ngomongin Semeru Bah, ini kan banyak orang yang khawatir gitu kan soal keamanan pendakian. Nah, ini apakah sudah masuk ke pembahasan DPRD Komisi A? Sampai saat ini belum. Oh, masih Jadi belum. Tetapi paling tidak itu akan menjadi perhatian kita. Karena kan seperti itu. Keselamatan itu nomor 1 ya Bah ya. Betul. Apalagi banyak beberapa gunung itu yang masih belum adanya kayak pemasangan jalur rawan atau segala macam. Berarti sampai saat ini masih belum dibicarakan di Komisi A. Sampai saat ini belum ada komunikasi itu, tetapi kita tidak ngomong sesuatu itu nggak berjalan di sana ya. Jadi itu sudah berjalan. Kalau saya sebetulnya kan memahami lah sedikit, paling tidak saya paham di sana itu ketentuan dan aturan bagaimana cara untuk melakukan kunjungan di sana pasti sudah ada aturannya. Kalau asuransi Bah, kira-kira ada nggak sih asuransi untuk pendaki, misalnya jika ada suatu kecelakaan di area Gunung Semeru itu, apakah ada asuransi? Itu saya belum tahu itu. Belum tahu juga. Karena saya belum pernah beli tiketnya itu, Bang. Belum pernah beli tiket karcisnya saya. Iya. Yang dikelola oleh daerah setempat saya belum tahu. Saya belum pernah sama sekali. Saya juga lupa sih Bah ya. Tiketnya itu ada asuransinya atau enggak, saya nggak tahu saya itu. Oke, berarti kalau seingat saya dulu itu asuransi kayaknya masih itu tahun berapa ya? Udah lama sih Bah itu. Gitu ya. Itu pasti ada kayak keamanannya itu terkait kayak safety-nya itu ada pengumumannya juga, terus diarahkan jalur pendakiannya segala macam itu ada ya, mudah-mudahan ke depan. Ya tentunya kan itu tujuannya kan untuk bagaimana mereka tuh untuk memberikan posisi aman untuk pengunjungan, kan seperti itu. Jadi kalau dengan asuransi ya paling tidak kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan mereka akan bisa dilindungi di situ kan. Oke. Kalau ngomongin soal retribusi Bah, ini kan kadang menjadi suatu masalah ya kalau dikelola dengan manual. Nah, ini apakah dari DPRD Jawa Timur sendiri apakah ada solusi kebijakannya?
Ya, kita hanya bisa menghimbau dan berharap kepada pemerintah setempat ya, ataupun nanti ke pemerintah provinsi untuk memberikan fasilitas bagaimana itu memang kan sekarang eranya digital ya. Jadi harus mungkin pakai tiket apa Oke. gimana kan digitalisasi kan sekarang lebih pada di situ kan. Ya, itu memang sekarang kan sudah banyak kan. Banyak. Untuk bagaimana posisi aman ini harus seperti apa itu banyak sudah. Ya sudah, kita layani non tunai. Cuma itu mungkin belum dilakukan ya. Tapi saya berharap nanti Oh, berarti itu masih bisa, belum dilakukan itu. kayak belum itu. Berarti kayaknya. masih manual ya. Kayak manual itu. Karena kan banyak itu, Bah. Kalau kita dilakukan dikelola dengan manual itu uang-uang parkir, uang-uang karcis yang masuk itu kan kadang ada yang ya kita nggak ada yang tahu. Cuman ya bukannya gimana-gimana kan ada yang nyasar kemana, Betul. seperti itu loh, Bah. Jadi mungkin semoga mudah-mudahan kedepannya ada sistem atau kebijakan. Ya itu memang harus ada. Kalau untuk memperbaiki sistem memang harus ada keinginan ya, dan harus ada greget dari pemerintah. Jadi maupun pengelola. Jadi harus ada greget. Jadi mulai sistem kita bangun, bagaimana digitalisasi itu ada di situ, dan mungkin bentuknya seperti etiket atau bagaimana kita kan itu harus kita terapkan dan harusnya dan memang harus. Biar masuknya ini pun juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama kan, seperti itu. Yang berjangka panjang ya, Bah ya. Betul. Monggo Abah kalau mau minum mungkin minum dulu enggak apa-apa, Gitu Bah. ya? Jatuh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Kita ngobrolin soal Semeru supaya besok Abah. Ini air Semeru ya. Oh iya benar, dari pegunungan Dari ya, Bah. pegunungan yang sangat indah. Sangat indah. Tapi Bening emang sih, nih. Bah. Air Semeru bening banget ya. Beneran. Iya. Padahal nggak pernah ke sana ngomong bening kok. Kan alirannya sampai ke Lumajang. Kali Sungai Bondoyudo kan. Oke. Ngomong lagi terkait Semeru, Bah. Iya. Kalau ada pihak wisata nih, Bah, kalau ya, Bah ya, yang mau investasi di sekitaran Semeru, apakah DPRD bakalan setuju atau enggak? Itu kita kan lihat regulasinya yang ada. Kalau kita bicara pemerintah Provinsi Jawa Timur ya kita sangat mengharapkan dan sangat mendukung itu terjadi. Tetapi kita juga harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat di kabupaten. Bagaimana regulasinya, aturan mainnya seperti apa? Paling tidak apa yang mereka datang tujuannya untuk investasi, untuk membangun perekonomian di sekitar situ, ini harus bisa berjalan. Yang penting kan memenuhi syarat, saya yakin di sana juga bisa diterima kan, seperti itu. Oke, jadi aman-aman aja ya, Pak ya. Saya Setuju yakin ya? selama memenuhi syarat dan ketentuannya pasti aman. Aman. Lumajang. Lumajang. Aman. Malang apa Lumajang, Bang? Kan Lumajang. dua-duanya. Oh, Lumajang karena orang Lumajang Lumajang. aman. Lumajang aman. Dan Oke. indah. Dan indah, ya karena bupatinya namanya Bu Indah. Dan memang indah Lumajang Iya. dengan kemegahannya Gunung Semeru. Oke. Di sana juga ada namanya negeri di atas awan kan itu. Negeri di atas awan itu P29. Oh iya, itu yang lagi viral, teman-teman banyak yang kesana wisata yang dijadikan wallpapernya komputer itu bukan sih, Bang? Iya, jadi di situ makanya Lumajang itu P29. indah. Itu termasuk Lumajang berarti ya, Iya, P29. Lumajang itu indah, bisa menikmati indahnya Gunung Bromo, Gunung Semeru. Bromo termasuk Lumajang. Bromo kan masuk Probolinggo. Oh, Probolinggo ya kan itu seperti ya. itu. Tapi Oke. paling tidak kita bisa menikmati. Jadi kan ketinggian Semeru lebih itu lebih tinggi B29 tadi, itu lebih di atas. Makanya kan dijuluki negeri di atas awan kan. Oke, P29 itu belum B. Oh, B29. B29 itu. B29. Oke, guys, jangan lupa untuk datang ke B29. karena Untuk ada menikmati Lumajang yang indah. Lumajang yang indah, asik. Aduh, Oke, baik. Iya. Berarti selain pendakian, Bah, di Semeru ini apakah selain pendakian, kemudian homestay, Iya. ada apa lagi wisata di sana? Sama air terjun tadi itu, Bah. Banyak Kuliner Lumajang. ada? Jadi seperti yang disampaikan Mbak tadi ya, ada Ranu ya. Banyak di sana itu ada segitiga Ranu ada. Segitiga Ranu. Iya, ada juga segitiga Ranu. Jadi ada Ranu Kelaka, Ranu apa lagi ya? Ada 3 pokoknya itu ya, Ada Bah 3. ya. Oke. Jadi banyak Ranu. Kuliner ada nggak kuliner? Di mana? Di Di Ranu, sekitar Ranu. area Semeru sana. Pasti banyak. Sekarang kan makanya tadi itu di sana yang saya dengar ya, yang saya tahu ya.
Di sana sudah mulai tumbuh hotel-hotel Homestay. homestay sudah mulai tumbuh di sana. Berarti Di itu lereng-lereng Gunung Semeru itu sudah di banyak. daerah-daerah sekitar lah ya, di sekitar Gunung Semeru itu sudah mulai tumbuh homestay yang ada di sana. Tentunya kan itu memperbaiki perekonomian yang sekitar kan. Jadi lebih banyak yang masuk ya, Bah ya. Nah, makanya kita selaku penyelenggara pemerintah kita harus bagaimana regulasi itu kita wujudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi mereka yang mengunjungi Gunung Semeru kan seperti itu. Oke. Ini gimana sih, Bah, melibatkan warga lokal itu biar mereka juga dapat manfaatnya langsung? Kalau kita pasti itu menjadi sebuah harapan kita bersama ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara warga lokal, itu keamanan dan kenyamanan itu akan bisa kita rasakan. Itu tadi. Jadi kontribusi mereka, kita aktifkan mereka, bagaimana mereka itu bisa berpikir ya untuk memajukan sisi ekonomi ya, mulai dari tadi mungkin kuliner, dari sisi kulinernya kan seperti itu. Oke, Mbak, ini kalau ngomongin soal melibatkan warga ya, apakah ada warga ini yang dilibatkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pemandu lokal atau mungkin yang lainnya? Karena kalau yang di Rinjani, yang di Lombok itu kan mereka yang asli warga-warga sana itu diberikan pelatihan terkait menjadi pemandu lokal seperti itu. Saya rasa itu memang sebuah keharusan selaku pemerintah ya. Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melakukan pelatihan kepada SDM yang ada tadi. Itu targetnya supaya mereka memahami dan mengerti ya. Kita lakukan pelatihan kepada pemandu-pemandu lokal untuk bisa memberikan arah, untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu yang hadir ya. Itu memang harusnya itu terjadi. Baik pemandu maupun SDM terkait dengan petugas-petugas keamanan yang ada di sana, kita berikan pelatihan bagaimana aparatnya dalam menerima kunjungan tamu berkunjung itu bagaimana, itu harus seharusnya. Dan tetapi kalau kita melihat di Lumajang mungkin sampai saat ini yang saya ketahui itu kayaknya belum ada. Belum ada. Tapi saya tidak tahu ya, kalau di luar pengetahuan saya sudah ada dilakukan pelatihan seperti itu, saya belum ada. Tapi saya nanti mencoba untuk melakukan komunikasi tersebut. Ya mudah-mudahan, Mbak, karena memang supaya bisa menerima manfaatnya secara langsung. Karena gitu kan. kita sebagai wakil rakyat, representasi masyarakat, kita berpikir untuk kesejahteraan masyarakat Lumajang kan seperti itu. Supaya masyarakat kesejahteraan Lumajang dan kenyamanan dan keamanan masyarakat Lumajang. Kita berpikir selalu untuk masyarakat Lumajang kan seperti itu kan. Mantap, Abang. Kalau ngomongin UMKM, Mbak, di Semeru, di kawasan Semeru ini apakah sudah berjalan atau belum? Kan biasanya kalau saya nemuin itu di kafe-kafe kanan kiri itu kan menjual seperti kafe-kafe pada umumnya gitu. Kalau UMKM di sana kan pasti banyak. Biasanya di sana itu apa sih, Bah, ini ya? Terkait makanannya kalau yang bicara kuliner ya, kalau bicara kuliner. Kalau bicara kuliner itu ya OT-OT. Banyak lah. Di sana sudah banyak lah. Oke, Di berarti Lumajang itu banyak. UMKM-nya jalan. Kalau di Lumajang, kalau bicara UMKM banyak, karena dinas koperasi kan melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada. Jadi karena kebetulan Bunda Indah, Bupati Lumajang itu mengedepankan bagaimana tumbuhnya perekonomian melalui UMKM. Nah, jadi kita bekerja secara maksimal, UMKM tumbuh di Lumajang dan perekonomian berubah lebih baik kan seperti itu. Kalau di area Semerunya sendiri, Bah, apakah UMKM ini sudah berjalan? Mungkin kan di sana banyak warga yang jago misalnya bikin OT-OT, bikin serabi atau mungkin apa gitu yang khasnya dari Semeru sendiri. Kalau mungkin bicara di sekitar itu saya kurang paham persis ya. Belum tahu, tapi paling berarti tidak minimal di sekitar itu memang sudah banyak tumbuh warung makan itu adalah seperti itu. Ya, semoga UMKM di sana berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Dan semoga para wisatawannya pun juga banyak yang berkunjung ke sana dari pulau-pulau lain gitu. Oke, selanjutnya, Mbak, ini kalau kita ngomongin soal kebersihan ya, tadi kan keamanan sudah, kemudian PAD dan lain sebagainya. Ini kalau ngomongin soal kebersihan kan pastinya para wisatawan ini banyak sekali yang datang membawa makanan dan minuman dari rumahnya masing-masing. Biasanya kan ada yang seperti itu. Nah, ini apakah
ada kebijakannya juga terkait wisatawan yang membuang sampah sembarangan di jalur pendakian Semeru atau di sekitaran Semeru situ. Kalau tidak salah ya, kalau saya melihat itu dari pihak pengelola ya, saya dengar itu jadi larangan-larangan untuk membuang sampah pada tempat itu selalu ada. Dan itu dipenuhi dan dipatuhi oleh pengunjung gitu loh. Sehingga apa yang menjadi harapan untuk terkait kenyamanan dan kebersihan tadi itu sudah ada kok. Sudah ada. Apakah ada denda tersendiri, Bah? Misalnya ada pendaki yang meninggalkan sampahnya di Gunung Semeru. Sampai saat ini nggak ada. Sampai ada. sekarang belum ada. Nah itu mungkin bisa ini Bah, kan saya rakyat ya Bah ya, mungkin bisa dijadikan ya kita bukannya jahat ya Bah, supaya mereka ini bertanggung jawab atas apa yang mereka bawa dan mereka tinggalkan. Tapi kan gitu. memang sudah ada rambu-rambunya lah Mbak. Jadi jangan membuang sampah di sini kan pasti rambu-rambu itu pasti ada lah. Tapi kadang karena itu tadi tujuannya kan untuk membuat nyaman, untuk mereka yang hadir dan mereka yang lain juga nyaman. Jadi bukan hanya mereka aja yang berkunjung kan, banyak kan seperti itu. Tapi ya namanya masyarakat kan Mbak ya kadang pasti cuma dibaca aja gitu loh. Jadi pasti itu ada. Jadi pelanggaran itu sedikit banyak pasti ada. Jadi bukan terus takut enggak. Paling minimal pasti ada lah. Cuma gimana lagi kan antara pengunjung dengan petugas yang ada kan enggak seimbang. Kita hanya berusaha kan seperti itu. Terus ini kan kalau ngomongin soal Gunung Semeru itu Bah, Gunung Semeru ini kan rawan sama yang namanya erupsi karena beberapa bulan kemarin juga sempat erupsi gitu kan Bah. Apa nggak takut nih wisata sepi kalau ada aturan ketat Bah? Saya rasa kita kan juga butuh kehadiran mereka untuk berkunjung di Gunung Semeru ya, artinya untuk menikmati keindahan. Tetapi paling tidak kita ada petugas-petugas yang memantau Gunung Semeru. Oh iya ini layak untuk didaki, layak untuk tidak, kan pasti ada himbauan nantinya. Oh berarti sebelum pasti jalur pendakian dibuka ini pastinya ada himbauan ataupun arah-arahan yang memang diberikan oleh petugas terkait, kan itu pasti ada. Untuk wisata Semeru sendiri nih Bah, kalau misalnya dijadikan prioritas PAD, apa indikator suksesnya? Ya itu tadi, kalau kita bicara indikator sukses untuk peningkatan PAD, paling tidak kita ada peningkatan SDM tadi ya, memberikan pelatihan-pelatihan kepada SDM yang ada tadi, terus pelatihan kepada tour guide tadi ya, itu harus kita tingkatkan, dan juga perbaikan infrastruktur dan sistem bagaimana sistem ini tidak diakali lah bahasanya kan seperti itu kan seperti. Jadi tidak ada terjadi kebocoran apa yang sudah kita bangun untuk membangun perekonomian kan seperti itu. Jadi seperti itu ya Mbak. Terus ini Mbak, misalnya kira-kira ini kan pasti akan ada sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga pihak terkait yang diperlukan, ya kan? Mungkin mencakup penataan jalur pendakian, kemudian pembangunan fasilitas pendukung seperti jalur evakuasi, shelter dan juga pos pengawasan dan lain sebagainya. Apakah sampai saat ini sudah terlaksana, Bah? Mungkin jalur evakuasi yang memudahkan supaya evakuasi ini cepat berjalan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau yang saya dengar, jadi di Gunung Semeru ini jalur-jalurnya itu sudah baik ya. Jadi mulai jalur pendakian sampai jalur-jalur evakuasi itu sudah baik. Tentunya kami sebagai pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kita selalu berupaya terus ya. Kita pantau bagaimana apa yang menjadi kebutuhan para pengunjung baik wisatawan maupun para pendaki untuk melihat secara dekat di Gunung Semeru ini, kita berikan yang terbaik, fasilitas sebaik mungkin sehingga mereka puas dan nyaman dan aman. Fasilitas yang terbaik mungkin. Iya, Oke, Bah. Kalau begitu coba Bah, ini terakhir ya. Satu kalimat keren dari Abah Eko, Komisi A DPRD Jawa Timur untuk para wisatawan. Jangan lupa hadir atau berkunjung ke Lumajang untuk menikmati indahnya Gunung Semeru dan wisata-wisata yang ada di Lumajang. Ayo hadir, datang ke Lumajang. Thank you Abah, terima kasih.
Abah jangan lupa datang ke Semeru ya, Bah ya. Sampai ketemu lagi. Ketemu di makasih. Semeru, Bah. Oke. Oke. Yuk. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Abah Eko yang sudah mampir ke kios koran hari ini. Oke, See you. makasih.